Bab 830. Aku tidak akan kalah. Tentu saja tidak. Aku hanya keluar untuk minum air. Nora mengerucutkan bibirnya, tidak mau mengakui bahwa dia sedang menunggu Sean. Sean hanya tersenyum menanggapi dan tidak berkata apa-apa. Sean, bagaimana keadaannya? Tanya Nora setelah 2 detik terdiam. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Sean duduk di sofa dan mengganti saluran TV. Di saluran TV kota Riverfall, wajah Randy yang tersenyum membuat Sean mengerutkan kening. Sejak berita bahwa perusahaan Kaplan akan mendirikan cabang di kota Riverfall keluar, masalah ini telah menarik banyak perhatian. Lagi pula, perusahaan super raksasa seperti perusahaan Kaplan akan membawa keuntungan besar bagi kota manapun jika mendirikan cabang di sana. Sedangkan Randy, dia tidak menolak wawancara apapun dari stasiun TV. Dia berbicara tentang perkembangan masa depan perusahaannya di depan kamera. Nora menuangkan segelas air untuk Sean dan mengikuti arah pandang Sean ke TV. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku tahu kamu sedang dalam masalah sekarang. Aku bisa membantumu. Melihat Sean, Nora merasa hatinya terluka. Sebagai orang dengan status bergengsi seperti Sean, seharusnya dia kembali ke tempat yang selayaknya setelah dia pulih. Nora tahu bahwa Sean tinggal di sini untuk membalas budi baiknya. Dia ingin membalas Nora karena telah merawatnya selama 2 tahun terakhir. Itu sebabnya dia memilih tinggal di kota Riverfall dan mendirikan bisnis untuk Nora. Aku benar-benar baik-baik saja. Semua masalah ini akan benar-benar selesai dalam waktu kurang dari 3 hari jika tidak terjadi kesalahan. Sean sedikit melambaikan tangannya. Sekarang dia sangat percaya diri. Kemunculan Humbert mengejutkannya dan juga memberinya kepercayaan diri. Sean tidak peduli mengapa orang-orang di negara bagian Riverland membantunya. Lagi pula itu merupakan hal yang baik baginya. Sean menduga identitasnya mungkin dibocorkan oleh petugas negara bagian Riverland yang menyaksikannya membunuh Spencer terakhir kali. Tentu saja, ini hanya spekulasi Sean. Dia tidak tahu cerita pasti di baliknya. Bagaimanapun, lebih baik memiliki seseorang untuk membantunya daripada mengungkap identitas dirinya sekarang. Namun, Nora tidak tahu tentang apa yang telah terjadi. Ketika Sean melawan perusahaan Kaplan, Nora benar-benar merasa tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Itu karena kekuatan perusahaan Kaplan begitu besar sehingga sulit bagi orang lain untuk melampauinya. Belum lagi Sean hanya mengandalkan grup Acton. Bahkan jika dia adalah pemimpin di belakang panggung grup Acton, masih akan sulit baginya untuk bertahan dalam badai. Sean, bagaimana kalau kamu kembali ke tempat kamu seharusnya? Nora berkata setelah hening beberapa detik sambil duduk perlahan di sebelah Sean. Apa? Sean bingung dan menatap Nora. Dulu kamu memegang posisi penting di Angkatan Darat di Barat Laut. Jika kamu kembali sekarang, setidaknya kamu bisa mendapatkan gaji yang bagus. Tidak perlu membuang waktu di kota Riverfall untukku. Nora menundukkan kepalanya sedikit dan mengutarakan pikiran terdalamnya. Sean menatap Nora sejenak sebelum dia sadar kembali. Lalu Sean menggeleng kecil. Dia merasa puas sekaligus tidak berdaya mendengar tanggapan dari Nora. Dia senang Nora memahaminya dan tahu bahwa dia melakukan segalanya untuk Nora. Tak berdaya karena posisinya di Angkatan Darat di Barat Laut bukanlah tempat yang bisa dia peroleh kembali hanya karena dia menginginkannya. Jika semudah itu, dia tidak akan membuang waktunya di sini bersama perusahaan Kaplan. Jika dia kembali ke posisi puncaknya, perusahaan Kaplan tidak hanya akan menghormatinya, tetapi bahkan pemimpin negara bagian Riverland akan menundukkan kepala di hadapannya. Mereka bahkan tidak akan berhak bertemu Sean. Namun, dengan kehadiran Odom, Sean tidak mungkin bisa kembali ke posisinya dengan mulus. Selain itu,
banyak hal pasti telah berubah di angkatan darat di barat laut setelah 2 tahun berlalu. Tentunya saat ini, Odom akan memiliki jaringan yang lebih luas dan banyak pendukung. Selain itu, Sean bukanlah Tuhan melainkan hanya manusia biasa. Meskipun dia telah memberikan kontribusi besar kepada Draconia, tidak dijamin bahwa pihak berwenang di Draconia tidak akan memilih Odom daripada dia, orang yang telah menghilang selama 2 tahun. Apa yang bisa dia ubah sendiri? Maka dari itu, Sean tidak mungkin kembali ke tempatnya dulu. Hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan beberapa bahan tawar-menawar untuk meningkatkan bagiannya dalam permainan. Hanya dengan cara ini, dia akan memiliki kualifikasi untuk melawan Odom. Karena itu, dia harus mengambil alih kota Riverfall, kota dengan potensi besar. Semua itu demi Nora, tapi di saat yang sama, itu juga persiapan Sean untuk kembalinya dirinya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Banyak pikiran melintas di benak Sean, tapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sean tidak tahu mengapa Humbert membantunya, tapi dia rasa dia akan segera mengetahui alasannya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, pertempuran antara dirinya dan perusahaan Kaplan akan berakhir. Jika Sean menang, tidak akan ada seorang pun di kota Riverfall yang bisa bersaing dengannya lagi. Setelah Sean mengambil alih pemerintahan kota Riverfall, dia akan memiliki cukup kekuatan di tangannya untuk menghadapi musuhnya, Odom Dane. Bagaimana jika kamu gagal? Nora menggigit bibir merahnya. Matanya penuh kekhawatiran. Hawk sudah mengatakan secara langsung bahwa selama Sean dan Nora tidak berpisah, dia pasti akan menyulitkan Sean. Nora mengkhawatirkan keselamatan Sean. Aku tidak akan kalah. Sean menoleh perlahan dengan sorot mata serius. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan. Kamu... Melihat Sean yang percaya diri, Nora merasakan kekaguman yang luar biasa. Begitu banyak rekanku yang mati sia-sia. Aku tidak bisa gagal. Aku akan mengambil kota Riverfall apapun yang terjadi. Aku juga akan menghancurkan Odom. Sean berdiri perlahan dan berjalan menuju kamarnya. Nora tertegun beberapa detik dan mengikutinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana Sean mendapatkan kepercayaan dirinya, dia menyukai tekad yang Sean tunjukkan. Apa kamu tidak mau tidur? Sean berhenti dan membuka pintu. Nora yang berjalan dengan kepala tertunduk menubruk punggung Sean. Aku mau tidur di sini. Sambil menundukkan kepala, Nora menunjuk kamar Sean sambil tersipu. Bab 831, ini pilihanku. Ketika Sean mendengarnya, dia agak tertegun. Apa, katamu? Sean memegang gagang pintu dengan satu tangan dan menatap Nora heran. Aku bilang... Setelah jeda, Nora mengumpulkan keberaniannya untuk mendongak dan melakukan kontak mata dengan Sean. Aku ingin tidur di sini malam ini. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Nora semakin memerah, tapi dia berpura-pura tenang dan terus menatap Sean. Tapi ini kamarku. Meskipun Sean adalah seorang prajurit berpengalaman di Angkatan Darat di Barat Laut, dalam hal hubungan cinta, dia tidak begitu mengerti. Jadi, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Benar. Malam ini aku tidur di kamar kamu. Nora menegaskan kembali dengan nada serius, sambil mengangguk ringan. Oke. Sean berpikir sejenak lalu membuka pintu. Nora, di sisi lain, semakin memerah. Dia merasa malu tapi juga penuh harap pada saat yang bersamaan. Dia tidak menyangka Sean, yang biasanya lambat dalam hal seperti itu, akan begitu cepat menyetujuinya.
Aku tahu itu, kamu sudah berpikiran nakal akan diriku sejak dulu. Bisik Nora pada dirinya sendiri sambil menundukkan kepalanya. Klik! Sean membuka pintu, lalu berbalik dan beranjak pergi dari kamar. Wash! Tertegun, Nora meraih lengan Sean dan menariknya ke dalam pelukannya. Sean langsung merasakan sentuhan lembu di lengannya seolah-olah terbalut oleh bantal. Kamu mau kemana? Tanya Nora sambil memeluk Sean erat dan menatapnya sungguh-sungguh. Aku akan ke kamarmu. Oh, benar. Biarkan aku mengambil pakaianku dulu. Aku harus mandi. Sean masuk ke kamarnya. Setelah mengambil pakaiannya, dia menuju kamar Nora. Kamu lebih cemas dariku. Wajah Nora semakin memerah. Dia mengangguk halus sambil berbicara dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Dia mengira Sean pergi ke kamar lain karena malu untuk mandi bersama dengannya. Dengan wajah merona merah, Nora perlahan masuk ke kamar Sean. Dia membiarkan pintunya sedikit terbuka untuk Sean. Di rumah kelas atas seperti itu, setiap kamar memiliki kamar mandi dalam. Sehingga, Nora pun mandi di kamar Sean. Biur, biur! Biur, biur! Suara aliran air terdengar terus-menerus di kamar mandi. Sosok sempurna Nora bisa dilihat melalui kaca es kamar mandi. Tubuhnya berlekuk di semua tempat yang tepat dan kulitnya yang seputih salju, halus licin seperti sutra. Air dari kepala pancuran perlahan mengalir di seluruh permukaan tubuh Nora. Setelah Nora selesai mandi, dia menginjak lantai tanpa mengenakan alas kaki dan mengelap tubuhnya dengan lembut. Mandi air hangat telah membuat pipi Nora menjadi lebih cerah. Apa Sean akan berpikir bahwa aku perempuan tidak senonoh karena begitu proaktif? Gumam Nora lirih sambil mengelap lengannya. Dia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin berhubungan intim dengan Sean. Mungkin karena dia merasa hubungannya dengan Sean sudah siap melangkah lebih maju. Atau mungkin karena tekanan dari keluarga Perkins dan May yang menyebabkan dia tertantang. Pertarungan Sean melawan perusahaan Kaplan pasti akan berakhir dengan kekalahan. Ketika saatnya tiba, Hawk mungkin akan mencoba segala cara untuk menghancurkan Sean sepenuhnya. Jika Nora cukup pintar, seharusnya dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu saat ini. Begitu dia menyerahkan dirinya pada Sean, tidak akan ada jalan untuk kembali. Mungkin Sean berpotensi menang, tapi kemungkinan dia kalah lebih tinggi. Jika Sean kalah, Nora harus mengikutinya dan mengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Dia bahkan mungkin harus meninggalkan kota tempat tinggalnya selama lebih dari 20 tahun. Kemudian, keluarga Perkins akan mengkritiknya, dan May juga tidak akan bersikap lunak padanya. Kemungkinan besar, keluarga lain yang sangat terhormat di kota Riverfall akan memperlakukannya seperti lelucon juga. Namun, Nora tidak peduli dengan apa yang mungkin terjadi dan potensi gosipnya. Bahkan dia tidak mau memikirkan konsekuensinya. Dikatakan bahwa tidak peduli seberapa pintar seorang wanita, begitu dia jatuh cinta, hati akan menang atas pikiran. Itulah yang terjadi pada Nora saat itu. Dia tidak mampu berpikir rasional tentang hubungannya dengan Sean. Keluarga Perkins bertekad memisahkan kita dan memaksaku menikahi Hawk, kan? Ya, aku ingin bersama Sean dan aku akan memberinya segalanya. Saat Nora melihat cahaya di kamar mandi, matanya dipenuhi tekad. Selama ini, di mata keluarga Perkins, Nora selalu menjadi pengecut tanpa mempunyai pendapatnya sendiri. Namun, kali ini dia ingin membuat pilihan sendiri. Dia benar-benar percaya bahwa memilih Sean adalah keputusan yang baik. Walaupun kamu benar-benar kalah, aku hanya ingin bersamamu, Nora bergumam sendiri, merasa lega dalam sekejap. Sebenarnya percakapan dengan May di siang hari itu memang mengguncang hati Nora. Saat itu,
Dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Sean dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Bab 832, aku sudah proaktif. Namun, setelah tenang kembali, Nora tiba-tiba tersadar bahwa dia harus mempercayai Sean. Yang terpenting, meski Sean kalah, dia harus rela bertahan dengan Sean. Selama mereka bersama, apa yang perlu ditakutkan? Pada saat itulah Nora akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya untuk Sean. Dia tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi pada pria itu. Kamu, pria konyol, kamu sudah setuju untuk tidur sekamar denganku. Namun, kamu masih merasa malu untuk mandi bersamaku? Nora menepis semua pikiran yang mengganggu dari kepalanya, lalu bergumam pelan sambil tersipu. Shower gel berwarna putih susu membentuk banyak gelembung-gelembung di tubuh Nora. Air menetes terus-menerus dari rambut panjangnya yang basah. Wangi segar dari sabun mandi cair menyebar lembut ke udara. Setelah mandi, Nora membungkus dirinya dengan handuk mandi putih dan dengan hati-hati membuka pintu kamar mandi. Dia memandang ke seluruh kamar dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana. Ternyata Sean mandi lebih lama daripada aku. Nora mengernyit bingung. Menurut kesan Nora, gaya kerja Sean selalu langsung ke intinya. Sean tidak suka membuang waktu. Nora mematung beberapa detik lalu perlahan keluar. Mungkin lebih baik seperti itu, dia bisa menghindari kemungkinan rasa malu. Nora menarik pintu kamar dengan pelan seperti pencuri dan mengintip keluar. Cahaya di ruang tamu terang, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Sean. Kemana dia pergi? Nora bergumam dengan suara pelan, hendak membuka pintu untuk melihatnya. Klik! Saat itu, pintu ruangan Nora terbuka dari dalam. Nora segera menghentikan langkahnya. Dia buru-buru berbalik dan berlari menuju tempat tidur. Dia berlari sangat cepat hingga handuk mandi tipis di atasnya hampir jatuh ke tanah. Wush! Dengan sembarangan Nora menendang sandal yang dia pakai ke satu sisi, lalu menggeliat masuk ke bawah selimut. Dia memperlihatkan setengah kepalanya, memejamkan matanya erat-erat, dan berpura-pura tertidur. Tuk! Langkah kaki Sean terdengar di ruang tamu. Saat itu, jantung Nora berdebar sangat keras. Dia telah memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada Sean. Jadi, malam itu benar-benar momen spesial baginya. Dia merasakan kantong emosinya bercampur aduk, penuh harap, gugup, dan malu. Adegan intim yang mendebarkan jantung terus melintas di benak Nora. Wajahnya memerah panas dan jantungnya berdetak lebih cepat dari menit ke menit. Namun, seiring berjalannya waktu, Sean masih belum masuk ke kamar. Nora duduk perlahan, tampak bingung. Bukankah Sean baru saja membuka pintu dan sedang dalam perjalanan ke sini? Kenapa dia belum muncul setelah sekian lama? Nora bertanya-tanya. Meski rumah ini sangat besar, jarak antara dua ruangan itu tidak jauh. Tidak mungkin Sean butuh waktu lebih dari 3 menit untuk berjalan. Mungkinkah dia tidak ingin berhubungan intim denganku? Nora menggigit bibirnya dan merasa sedikit gamang karena sinyal-sinyal yang saling bertentangan. Namun dia tahu bahwa Sean menyukainya. Jadi, kenapa Sean tidak tertarik untuk lebih dekat dengannya? Semakin Nora memikirkannya, dia semakin merasa tersinggung. Dia telah mengumpulkan begitu banyak keberanian dan bertindak sangat proaktif hari itu. Namun, Sean masih bertindak ragu-ragu. Huff, aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Merasa frustasi, Nora bangun dari tempat tidur, meraih handuk mandi dengan satu tangan dan berjalan menuju kamarnya. Di saat yang sama, di kamar Nora, Sean sedang meminum air putih yang baru saja dia ambil dari ruang tamu sambil memikirkan sesuatu.
Terdapat aroma samar berbau menyenangkan di kamar Nora. Lingkungan membantu Sean untuk rileks dan mengumpulkan pikirannya perlahan. Dalam benaknya, dia mengingat pertemuan dengan Humbert hari itu. Dilihat dari sikap Humbert, sepertinya dia memang sedang membantu Sean. Namun, Humbert tidak banyak bicara pada Sean. Bahkan dia tidak memberikan detail kontaknya pada Sean. Hal itu menyeratkan bahwa Humbert tidak ingin terlalu terlibat dengan Sean. Seolah-olah dia sedang membantu orang lain menyelesaikan misi mereka untuk membantunya. Sean mengira David akan menyimpan lebih banyak informasi. Namun, karena David tidak menghubunginya, dia enggan bertanya. Sean merenung beberapa detik lalu mengeluarkan ponselnya. Meskipun Humbert telah menawarkan untuk membantunya, Sean tidak benar-benar ingin menaruh semua harapannya pada Humbert. Dia sendiri perlu membuat lebih banyak rencana cadangan. Saat itu, pintu dibuka secara perlahan. Kepala Nora perlahan menyembul masuk. Nora hanya memasukkan setengah kepalanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Sean, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa belum tidur? Apa kamu tidak terbiasa dengan kamarku? Sean tertegun saat melihat Nora. Setelah melihat ekspresi wajah Sean, Nora tidak bisa berkata-kata. Bab 833, Pria Chauvinis. Tidak, kamu ingin aku tidur sendirian di sana? Semakin Nora memikirkannya, dia semakin marah. Dia merasa Sean sengaja membuatnya kesal. Bukannya kamu mau tidur di kamar itu? Karena kamar itu ada di dekat jendela. Aku pikir kamu suka di sana. Jelasnya pada Nora sambil menaruh gelas. Mendengar ini, Nora benar-benar tercengang. Apa sepertinya aku menyukai kamar itu? Aku ingin tidur sekamar denganmu, kata Nora dalam hati. Jadi kamu memberikan kamarmu padaku, lalu kamu akan beristirahat di kamarku? Nora menunjuk ke kamar Sean sambil menahan kemarahannya. Apakah ada yang salah? Sean menyentuh kepalanya dan bertanya dengan nada serius. Kamu yang salah. Nora malu sekaligus marah. Apa dia pria chauvinis? Sean adalah contoh yang baik dari pria chauvinis, pria tidak peka yang akan tetap melajang selamanya. Nora mengamuk dalam pikirannya. Dia sangat marah sampai menggertakkan gigi. Untungnya, dia datang untuk melihat. Jika tidak, bahkan bisa saja dia menunggu sampai fajar. Dia bertaruh bahwa Sean tidak akan pergi ke kamarnya. Dia berpikir Sean akan pergi ke kamarnya setelah mandi. Nora, ada apa? Sean menatap Nora, masih tidak menyadari maksud dan keinginan Nora. Kamu sengaja ya melakukan ini? Nora mengulangi pikirannya. Nora mengerucutkan bibirnya sambil masuk. Kemudian dia menutup pintu. Sean tidak bisa berkata-kata saat melihat bagaimana Nora berpakaian saat itu. Dalam sekejap, dia kaget. Dalam satu pandangan, orang bisa melihat kulitnya yang halus dan jernih. Karena Nora baru selesai mandi, wangi tubuhnya menyebar di udara. Baunya semanis parfum bunga mawar. Seseorang juga bisa mencium aroma sampo dan sabun mandi. Hanya sekali endusan akan membuat seseorang merasa rileks dan segar. Handuk mandi pendek menyelimuti tubuh Nora. Ujung handuk mandinya hanya cukup untuk menutupi pinggulnya. Sosok sempurna Nora benar-benar tersingkap dan Sean bisa melihatnya dengan jelas. Glek! Glek! Jakun Sean terayun 2 kali tanpa terkendali. Meskipun dia adalah jenderal terhebat bintang 9, yang berasal dari angkatan darat di barat laut, dia tidak bisa menolak kecantikan Nora. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria dengan emosi dan gairah. Sean saling bertatapan dengan Nora.
Dia tidak bisa menahan godaan wajah cantik dan sosoknya yang berlekuk. Apalagi Nora adalah wanita yang Sean sukai. Debaran di hatinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini, tatapan Sean berbeda. Dia terlihat seperti seekor cita yang akan menyerang mangsanya. Dalam hal ini, Nora adalah mangsanya. Aku sedikit takut tidur sendirian. Ujar Nora. Nora mengangkat handuk mandi untuk menutupi belahan dadanya. Namun, handuk mandinya tidak cukup panjang. Ketika dia mengangkat handuknya, tubuh bagian bawahnya tidak tertutup dengan benar. Kemudian, wajahnya memerah. Dia segera berjalan ke samping tempat tidur dan duduk untuk menutupinya. Namun, caranya bertindak membuat Sean sulit menolaknya. Kamu takut? Kalau begitu aku akan menemanimu. Jawab Sean. Kemudian, dia terdiam selama 2 detik. Lalu perlahan, dia berjalan ke arah Nora. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria sejati. Bukan gayanya untuk tetap tenang saat ada keindahan di dekatnya. Apapun yang dia lakukan, terasa aneh. Dia tidak akan memaksa Nora, tapi karena Nora sudah mengambil keputusan, dia tidak akan sengaja menahan diri. Nora tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit. Kamu... Sean mendatangi Nora dan hendak mengatakan sesuatu. Nora tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk menutup mulut Sean. Sean, jangan berkata apapun. Karena kamu sangat menyukai anak-anak, ayo kita punya bayi kita sendiri. Nora mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan setelah jeda sejenak. Sean agak terkejut. Lagi pula, dia dan Nora belum mengadakan upacara pernikahan mereka. Jika Nora hamil sebelum menikah, hal itu pasti akan menodai reputasinya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri, untukmu, dan untuk kita. Begitu Nora selesai bicara, dia memeluk Sean dan mencium wajahnya. Meski aksi Nora sangat tidak terlatih, dia mendekap erat Sean dan tidak mau melepaskannya. Dengan ciuman ini, Sean bisa merasakan tekad Nora. Segera, Sean menanggapi. Keduanya berpelukan erat dengan mata terpejam. Mereka saling berciuman sama seperti pasangan lainnya. Dalam sekejap, suasana di ruangan telah menjadi berbeda. Hormon mereka mengamuk dan tampaknya bahkan udara menjadi lebih hangat. Nora bernapas cepat dan udara hangat menerpa wajah Sean. Saat mereka berdua bergerak, handuk mandi pendek pada tubuh Nora perlahan mengendur. Meluncur turun perlahan hingga kulit putihnya terlihat. Saat Sean membelai punggung Nora, dia bisa merasakan kulitnya yang sehalus sutra.